Kemudian ada risiko, takut gagal atau salah jurusan, ya, terus takut nanti ada penyesalannya. Kemudian ada pertimbangan orang lain, terutama dari orang tua atau keluarga. Kemudian ada yang tadi ngomong soal signifikansi, berarti kan artinya nggak cuma orang tua ya, nggak cuma keluarga, tapi juga orang-orang di sekitar, apakah teman SMA kah yang mereka butuh impress gitu ya. Kemudian ada yang ngomongin soal diri, belum paham atau belum percaya, belum pahamnya ke arah karakternya mungkin, atau belum paham juga passionnya seperti apa. Baik, teman-teman, di next Kariza. Ya, aku nggak usah bacain lagi yang ini, karena memang kalian teman-teman get the whole idea ya, bahwa memang teman-teman nggak sendiri, teman-teman itu mengalami situasi yang memang teman-teman yang lain yang mungkin seangkatan atau yang mungkin adik-adik kelasnya di bawah juga rasakan. Nah, memang ini sedikit kritik terhadap pendidikan kita ya, terkait soal pemilihan ini gitu. Karena kalau teman-teman sadari, teman-teman sekolah dari SD, SMP, SMA gitu ya, teman-teman selalu tahu setelah ini mau apa. Teman-teman nggak pernah benar-benar untuk memilih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang milih, oke, aku mau stop sekolah misalnya, terus mau apa dulu ya. Itu hanya sebagian kecil. Tapi majority di Indonesia anak-anak itu dari TK naik ke SD, naik ke SMP, naik ke SMA langsung. Permasalahannya ketika dari SMA ke kuliah, teman-teman harus memilih masuk kuliah atau tidak. Kalaupun masuk kuliah, kemana dan di mana. Ketika dari SD ke SMA, memang sekolah negeri punya grade-nya masing-masing gitu. Kita nggak bisa deny, kita nggak bisa tolak bahwa memang semansa misalnya lebih bagus daripada yang lain gitu misalnya. Kita nggak bisa tolak yang itu. Tapi yang aku highlight adalah teman-teman belum dibiasakan untuk memilih sesuatu, untuk memilih hal yang sangat besar. Ada sedikit cerita, aku kebetulan belakangan ini lebih sering nongkrong ya di salah satu kafe langgananku, dan aku cukup dekat sama pemiliknya. Kemudian beliau sampaikan bahwa ketika dia umur 14 tahun, dia langsung dikirim keluar rumah. Dikirim keluar rumah ke Amerika untuk high school di sana, begitu. Setelah dia nyampe sana, dia baru terbuka bahwa oh banyak pilihan yang disodorkan kepada dia, begitu. Dan pilihan dia untuk pergi keluar itu juga dia promote, dia juga dukung itu, gitu. Pada usia 14 tahun, itu pilihan yang memang tidak biasa untuk dia jalani untuk orang-orang seumur dia pada tahun dia kelahiran 75, mungkin awal 90 ya, zaman Pak Soeharto gitu. Itu adalah sebuah pilihan yang sangat non konvensional, teman-teman. Tapi itu bekerja buat dia begitu. Nah, yang ingin aku sampaikan ke teman-teman adalah teman-teman memang nggak apa-apa. Memang karena teman-teman belum dibiasakan untuk memilih sesuatu yang memiliki impact, memiliki dampak besar bagi diri teman-teman. Begitu. Kedua, terkait kegagalan. Aku melihat ada soal gagal, salah jurusan. Terkait kegagalan teman-teman. Mungkin teman-teman juga ketika di sekolah, anggaplah nilai rapotnya merah, atau mendekati ujian akhir, gitu, nilainya masih rata-rata di bawah. Mungkin guru akan berikan ke teman-teman tugas tambahan, atau mungkin guru akan berikan remedial. Remedial nggak tahu ulangan keberapa, mungkin ditumpuk semua di akhir. Ada remedial ulangan 1, ulangan 2, ulangan harian berapa, remedial UTS, begitu. Sebenarnya semua konstruk ini, semua caranya, semua teknik ini, maksud saya, teknik remedial, teknik tugas tambahan itu sangat baik untuk meningkatkan kualitas dari sekolah. Tapi sialnya teman-teman yang ada di sini jadinya tidak biasa untuk gagal. Teman-teman jadi terbiasa dengan safety net. Karena sudah tahu kalau misalnya jelek, ya udah, nanti aku ikut remedial aja. Oh ya udah, nanti aku coba ngomong sama guru untuk minta tugas tambahan gitu.
selalu ada second chance, selalu ada second chance. Teman-teman jadi nggak tahu, oh kalau gue gagal sekarang, kalau aku gagal sekarang, apa yang akan aku lakukan? Aku nggak tahu. Nah, critical momennya ini teman-teman. Ketika teman-teman menemukan sudah di ujung SMA masuk ke kuliah, tidak ada safety net teman-teman. Tidak ada pengaman di sini. Teman-teman akan milih, ya udah, keterima jalanin, selamat jalan. Nggak ada safety netnya. Emang guru di sekolah kalian nggak akan bisa nolong karena itu pilihan yang ada di diri kalian. Sialnya kalian belum terbiasa untuk itu. Dan nggak apa-apa, nggak apa-apa banget teman-teman. Karena memang teman-teman belum cukup difasilitasi ke sana. Kalau ada rekan-rekan lain yang merasa sudah cukup difasilitasi, saya sangat bersyukur. Artinya pengalaman teman-teman sudah ada terkait kegagalan yang besar, terkait nggak naik kelas, terkait apapun lah itu. Ya, begitu. Dan pilihan mungkin teman-teman juga sempat menentukan pilihan yang besar untuk hidup kalian. Kalau pilihan besar buatku itu ketika aku nyalon menjadi ketua OSIS, itu pilihan yang sangat besar, yang life changing buatku. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan hal itu. Tapi kalau memang belum sampai ke sana, it's okay. Teman-teman akan belajar setelah ini. Oke. Next, Cak. Terkait pilihan ini gimana nih, Cak? Ya, mungkin kalau dari aku mau nambahin dikit kali ya, San. Kayak, poinnya adalah di sini mungkin teman-teman ada beberapa yang ngerasa, tadi ada juga yang bilang kayak takut, what will people say, terus kayak mungkin takut ketinggalan sama teman-temannya yang lain. Kemudian juga masih ada harap-harap cemas, ragu sama pilihan karena tadi berbagai hal yang sudah disebutin. Di sini mungkin yang mau aku tekankan adalah tenang, teman-teman nggak sendiri. Di sini ada 381 teman-teman yang lain yang juga masih sama-sama ingin belajar gimana sih caranya membuat pilihan jurusan yang mungkin paling cocok buat teman-teman. Jadi it's okay kalau misalnya teman-teman sekarang lagi ngerasa takut, ngerasa insecure, atau ngerasa galau harus pilih yang mana, karena itu adalah hal yang wajar banget, gitu. Tadi kayak kata Ihsan, ke kuliah itu sebuah pilihan yang besar dibandingkan kalau misalnya pilih mau SMA atau SMP atau SD yang mana, karena kuliah juga harus pilih jurusannya yang mau diambil apa, dan universitasnya juga mau di mana, gitu. Sementara pilihan jurusan tadi banyak banget yang bilang berkaitan dengan masa depan, prospek ke depannya seperti apa, dan teman-temannya. Nah, mungkin aku mau share sedikit dulu kali ya tentang keraguan atau kebimbangan buat milih pilihan ini sebenarnya adalah hal yang bisa dialami sama siapa aja, dan ada istilah kerennya nih, San, kalau misalnya terkait sama psikologi gitu ya. Apa tuh? Nah, ini nih istilahnya decidophobia. Jadi, ini istilahnya bahasa gaulnya gitu ya buat teman-teman atau orang-orang yang mungkin ngerasa cemas, takut, dan ngerasa insecure berlebih ketika harus membuat pilihan. Nah, semua ini karena mereka merasa bahwa mereka memiliki ketakutan atau kecemasan kalau pilihannya nanti salah, ke depannya harus seperti apa gitu. Ya. Nah, ini mungkin mirip-mirip sama kecemasan yang teman-teman lagi rasakan nih kalau misalnya pilihan jurusannya nggak oke, nanti ke depannya aku mesti kayak gimana. Terus karena ketakutan-ketakutan ini mungkin juga banyak dirasakan dan sering dirasakan sama teman-teman saat ini, ujung-ujungnya malah jadinya makin bimbang untuk membuat pilihan. Nah, tenang, di sini aku nggak mau bilang teman-teman semua decidophobia, enggak. Nggak semua orang yang bimbang bikin pilihan itu punya decidophobia, tapi mungkin yang mau aku jelasin adalah decidophobia itu sesuatu yang bisa berkembang sama siapa aja kalau misalnya teman-teman atau orang-orang ini makin lama tidak dibiasakan untuk membuat pilihannya sendiri. Karena mereka takut membuat pilihan, takut salah, akhirnya mereka menunda membuat pilihan, dan karena menunda, lama-lama ujung-ujungnya malah mereka tidak membuat pilihan sama sekali. Dan ini yang bahaya. Nah, mungkin kalau di kita kali ya, tadi sudah dijelaskan sama Ihsan juga,
memang bukan berarti kita semua decidofobia, tapi memang karena struktur pendidikannya yang seperti ini, kemudian sepertinya memang kita tidak dibiasakan untuk membuat pilihan yang besar sendiri gitu. Jadinya memang ketika harus pertama kali membuat pilihan yang besar, pasti muncul perasaan-perasaan tidak nyaman yang tadi sudah disebutkan semua itu. Nah, mungkin yang mau aku tambahin juga kadang ada juga sisi atau kayak ciri kepribadian yang bikin kita makin sulit bikin pilihan. Salah satunya adalah kalau misalnya kita memiliki ciri kepribadian yang perfeksionis. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar perfeksionis, ada yang belum. Ison udah mulai mengeluarkan suara-suara. Aku. Nah, perfeksionis mungkin di sini jadinya kayak ingin semuanya serba perfect gitu. Kalau misal atau ingin semuanya serba bagus, serba tertata, serba sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Which is sebenarnya itu adalah hal yang baik kalau misalnya kita orangnya rapi, kita orangnya pengen semuanya berjalan baik, ya itu adalah tanda kalau kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik juga. Tapi kalau misalnya orang perfeksionis jadinya mereka terlalu fokus sama sama ini tuh seharusnya masih kayak gini, atau ini tuh seharusnya bisa lebih bagus lagi, ini tuh seharusnya bisa lebih tertata lagi. Mereka jadinya malah fokus ke kekurangan-kekurangan dan jadinya malah merasa tidak puas sama yang ada di hadapannya mereka, karena mungkin itu belum sesuai sama tingkat perfect-nya atau tingkat sempurnanya mereka itu. Nah, mungkin ya tadi seperti aku bilang, decidofobia itu bukan berarti kita semua kalau nggak bisa bikin pilihan itu punya decidofobia, tapi yang ingin aku tekankan di sini adalah, it's okay teman-teman kalau misalnya lagi merasa cemas, merasa negatif, atau lagi nggak nyaman harus membuat pilihan saat ini karena banyak orang yang juga sedang mengalaminya, itu sebuah hal yang normal, apalagi di kita karena pilih jurusan dan pilih universitas itu istilahnya momen pilihan terbesar terkait akademik dan juga nanti mungkin mempengaruhi ke depannya jalur atau prospek karir teman-teman kayak gimana. Tapi yuk coba mungkin setelah ini kita bisa bahas juga nih gimana caranya mengurangi kecemasan-kecemasan tersebut. Terus kira-kira pola pikir teman-teman yang saat ini seperti apa, kemudian kira-kira pola pikir seperti apa yang teman-teman perlu miliki supaya bisa membuat keputusan atau pilihan yang tidak yang lebih ideal, yang lebih bagus, dan supaya teman-teman tidak lagi memiliki keraguan ketika harus membuat pilihan ke depannya. Ya, next Kak. Oke. Dan ya ini ya, kita nggak bisa pungkiri, inilah yang biasanya sering makin bikin pusing ya teman-teman ya. Waktunya semakin mepet, kemudian permintaan orang tua spesifik, kamu masuk manajemen ya, kamu masuk akuntansi ya. Jadi dokter kakak. Jadi dokter Kak. Kemudian kita juga ngelihat misalnya kemampuan dan nilai kita nggak setinggi itu misalnya ya, atau jurusan yang mana juga, ini hal-hal yang sebenarnya bikin pusing. Dan kalau diikutin memang akarnya akan banyak. Mau nelusuri jurusan yang ini, akarnya akan banyak ke depannya. Oh, habis ini akan A, habis itu B, C, D, terus. Itu nggak akan habis, emang. Begitu. Dan pada akhirnya akan memenuhi pikiran kita sendiri. First thing first, ketika masuk ke dalam proses untuk memilih sebuah pilihan, hal yang paling penting pertama kosongin pikiran dulu. Begitu. Karena kalau misalnya semakin penuh, teman-teman pertimbangannya akan bingung. Apakah saya harus optimis sama diri saya sendiri bahwa saya mampu, atau ya sesuai apa yang menurut saya aja ya, menurut saya kurang mampu, kurang bisa, ya udah apa yang ada aja. Nah, di sini kita akan bahas terkait optimis dan pesimis ya teman-teman ya. Apakah teman-teman sebaiknya optimis? Apakah teman-teman sebaiknya pesimis untuk memandang pilihan jurusan yang teman-teman ingin pilih gitu, dengan segala pertimbangan teman-teman. Mengocak gimana tuh? Oke. Ya, tadi emang ada, tadi kalau diingat lagi ya, tadi yang di menti.com itu
itu juga sempat ada yang bilang tuh, kira-kira kalau misalnya ketinggian nanti takut nggak masuk Kak, kayak gitu. Terus Betul. kalau dari sisi yang mungkin agak pesimisnya ngerasa bahwa kemampuan dirinya masih belum cukup nih Kak, jadi kayak nggak tahu harus pilih yang mana, kayak gitu. Nah, Betul. mungkin kebanyakan dari kita biasanya mendengar kalau optimis itu lebih bagus daripada pesimis kali ya. Karena kalau dari gambarnya aja nih, optimis digambarinya matahari, tersenyum, wah udah chill banget pakai kacamata hitam gitu ya. Sementara kalau yang pesimis tuh mukanya merengut, warnanya abu-abu gitu. Terkesan seakan-akan pesimis itu um, lebih negatif daripada yang optimis. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita terlalu optimis, itu juga bisa jadi malah menghambat pembuatan pilihan kita karena kita tidak menyesuaikan dengan, let's say, mungkin kemampuan kita seperti apa, atau jadinya Ya, kita malah terlalu menggampangkan ketika mau membuat pilihan karena mikirnya kayak, kalau misalnya, ya kalau ada keinginan pasti bisalah gitu. Atau misalnya kayak, ya udahlah nanti pasti bisa dapet kayak gitu, gue optimis kayak gitu, tapi nggak benar-benar dipikirkan langkahnya ke depannya itu seperti apa. Kemudian di sisi lain kalau misalnya kita terlalu pesimis pun jadinya malah kita terlalu jadinya malah terlalu meragukan diri sendiri, jadi malah tidak mengambil langkah yang seharusnya sebenarnya bisa kita ambil gitu, karena kita takut mau betul, ngambil itu. betul, betul. Nah, padahal sebenarnya optimis sama pesimis itu belum tidak selalu harus versusan seperti di sini loh, bukan berarti Ya, optimis lawan pesimis kayak gitu, nggak selalu kayak gitu. Sebenarnya optimis sama pesimis itu dua hal yang baik, asalkan kita tahu kira-kira seberapa sih takaran optimis sama takaran pesimis yang kita miliki ketika membuat pilihan. Nah, ini mungkin yang mau kita jelasin juga lebih lanjut di sini betul. kali ya, San. Ya, Utamanya, kayak judulnya aja sih, judulnya adalah dua sisi satu tubuh. Jadi optimis sama pesimis itu bukan dua hal yang berbeda yang lagi musuhan satu sama lain, tapi optimis sama pesimis itu sebenarnya satu bagian dari diri kita, di mana kalau kita udah nemu takaran yang tepat nih antara optimis sama pesimisnya, kita bisa memiliki sebuah plan atau sebuah rencana yang realistis. Karena di satu sisi kita nggak dipungkirin kita harus bisa cukup optimis melihat bahwa sebenarnya kita punya loh sisi-sisi positif, kita punya kesempatan, kita punya sumber daya yang untuk membantu kita membuat pilihan jurusan yang oke. Tapi di sisi lain kita juga harus punya cukup sisi yang pesimis juga supaya kita bisa tahu, aduh kalau kira-kira aku nggak dapet di sini, berarti apa yang bisa aku lakukan ke depannya atau hal-hal apa yang perlu aku antisipasi ke depannya kalau misalnya ternyata ketika pilihan optimisnya tidak tercapai. Jadi bukan soal mana yang lebih baik, bukan soal optimis lebih baik dari pesimis atau mending pesimis daripada kalau optimis nanti jatuh terus sakit, tapi seberapa takarannya yang pas buat teman-teman sendiri. betul, Mungkin betul. saat ini mungkin teman-teman optimisnya bisa 70%, pesimisnya Iya, 30%. Tapi mungkin ketika sudah terbiasa membuat pilihan, nanti teman-teman bisa optimisnya naik jadi 80%, pesimisnya 20%. Atau kalau ternyata lagi ada hambatan yang terjadi, mungkin teman-teman perlu menurunkan optimisnya jadi 60%, pesimisnya 40%. Itu nggak apa-apa, karena kita kan manusia itu kan selalu berkembang, selalu berevolusi, selalu berubah ya. Jadi ketika kita membahas optimis dan pesimis pun, itu pun juga akan selalu berubah. Takarannya tuh betul. akan selalu berubah, nggak kayak bikin minuman atau bikin kopi yang takarannya kalau kopinya 1 sendok, gulanya pasti 2 sendok gitu. Salah ya gue? Ya pokoknya begitulah. Nah, memang takaran ini pasti akan terus berubah, teman-teman. Tergantung apa yang teman-teman temui ke depannya. Jadi mungkin di minggu pertama atau di bulan pertama teman-teman masih bisa sangat optimis. Tapi along the way di perjalanan ya, di perjalanan teman-teman mungkin akan menemukan fakta-fakta baru. Teman-teman akan menemukan faktor-faktor yang ternyata perlu dipertimbangkan.
itu yang akan membuat teman-teman lama-lama akan mungkin semakin ke tengah, semakin realistis, melihat bahwa ada plus dan ada minusnya. Dan itu harus dilihat secara objektif ya, begitu. Nah, disitulah teman-teman bisa menakar pada akhirnya. Saya harus berapa persen optimis terhadap apa yang ingin saya lakukan, gitu misalnya. Gitu, Aicha. Oke. Nah, terus selanjutnya gimana sih sebenarnya kita bisa menjadi lebih realistis lah intinya. Kayak seperti yang ditulis di sini, mempertemukan harapan dengan realita. Jadi gimana caranya optimis sama pesimis kita itu bisa ketemu. Nah, di sini aku dan Kak Isan udah merangkum kira-kira ada 3 langkah nih yang menurut kami paling penting untuk membuat kita bisa membuat pilihan yang lebih realistis. Nah, yang pertama itu adalah harus menentukan tujuan terpenting yang ingin teman-teman capai itu apa. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data yang relevan sebelum memilih atau sebelum membuat pilihan tersebut. Dan yang ketiga adalah menggunakan proses berpikir yang fleksibel. Nah, apa aja sih ketiganya? Mungkin mungkin bisa kita bahas lebih lanjut selanjutnya kali ya, San. Iya, iya. Nah, setelah ini kita akan coba breakdown ya, ketiga proses ini seperti apa. Nah, aku mau ingetin sedikit teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang emang nggak bisa langsung kami jawab di tempat, tolong ditulis pertanyaan tersebut, nanti kita akan bisa bahas di akhir webinar ini ya. Aku mau ingetin aja, karena sampai sini kan tadi pembahasannya udah cukup panjang ya, kita sudah bahas soal kenapa menentukan pilihan itu sulit, kemudian secara realistis itu berasal dari mana, apa yang mempengaruhi teman-teman sehingga teman-teman sulit menentukan pilihan. Kemudian kita sudah bahas soal tekanan yang teman-teman terima umumnya. Kemudian ada juga soal optimis dan pesimis.